Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di LPK Nusantara Goku Banyuwangi bersama ownernya langsung Pak Ajis gitu. Nggih. Nah, kedatangan saya ke sini sebetulnya pengen sharing, Pak. Nggih. Yang pertama, bagaimana sih seorang leader untuk merekrut anak-anak Indonesia sekarang ini, terutama anak-anak SMK yang mau lulus ini, bisa memiliki minat dan mau bekerja di dalam maupun di luar negeri. Seperti yang dilakukan oleh LPK Nusantara ini kan bekerja sama di Jepang ya Pak. Iya. Apa sih yang menjadi harusnya dari mereka yang peminat-peminat cari uang ini atau pekerja ini, biar mereka itu punya apa nih Pak, greget yang luar biasa. Sedangkan di negara kita sendiri kan masih ada keterbatasan ya untuk peluang kerja, seleksinya dan lain sebagainya. Menurut jenengan pripun? Iya. Mungkin untuk awal yang perlu dipahami bagi adik-adik yang ingin ikut ke luar negeri, khususnya di Jepang ya, karena lembaga kita memang khusus untuk program pemagangan ke Jepang atau program SO. Iya. Ada juga program yang SSW. Tetapi ada beberapa hal bahwa adik-adik harus memahami Jepang itu sebuah negara dengan tingkat kedisiplinan yang tinggi. Artinya adik-adik tidak harus dituntut dengan kemampuan IQ yang tinggi, bukan. Mereka ada kemauan untuk belajar, itu yang nomor satu. Karena proses di Jepang itu memang diharuskan adik-adik belajar bahasa. Tujuannya supaya kehidupan di sana nantinya adik-adik tidak mengalami kesulitan. Betul. Dan proses pembelajaran itu yang kadang adik-adik itu merasa berat kalau mereka yang nggak tahu ya. Karena memang program ke Jepang itu sebenarnya bukan program yang sulit. Yang selama ini kita tangani program-program ke Jepang itu mudah asalkan ada adik ada kemauan. Jadi saya memang berharap bagi adik-adik yang lulusan SMK atau SLTA sederajat, daripada di sini mungkin mohon maaf bekerja kalau untuk nabung untuk masa depan mungkin dengan usia 18-19 mungkin gajinya nggak bisa tinggi selagi kita belum punya pengalaman. Alangkah baiknya bisa pergi ke luar negeri lewat program pemagangan dengan biaya yang terjangkau dengan gaji yang besar, sehingga adik-adik bisa meniti masa depan. Selain nanti dapat ilmu, dapat skill, dapat pengalaman yang bisa dijadikan modal pasca selesai program, adik-adik bisa buka usaha atau wirausaha di Indonesia. Tetapi sekali lagi yang perlu kita tekankan bagi adik-adik yang ingin ikut program magang ke Jepang, yang penting ikuti proses belajar. Jadi nggak sulit. Sekali lagi kalau program magang itu nggak sulit Pak. Programnya gampang, asalkan adik-adik ada kemauan. Itu mungkin kalau untuk kita bagi lembaga yang selama ini bagaimana cara kita merekrut adik-adik, karena banyak juga di luaran adik-adik yang nggak paham yang berkaitan dengan program pemagangan, baik itu persyaratan maupun materi apa sih yang mau diteskan, itu adik-adik yang kurang paham, sehingga kita perlu sosialisasi ke adik-adik yang barangkali ada yang berminat untuk ikut program pemagangan ini. Ya mungkinan ke depan kita dari sekolah bisa menindaklanjuti ini ya Pak. Monggo. Keterkaitan apa pemahaman dulu bagaimana prosesnya. Iya, itu yang paling penting Pak, karena proses pemahaman proses kepada adik-adik sehingga mereka punya gambaran. Sebetulnya sekali lagi saya bilang nggak susah. Program ini nggak susah, hampir rata-rata siswa kita 99% berangkat. Ya, yang nggak berangkat itu dominannya karena anak-anak di tengah perjalanan proses baru belajar 1 minggu, 2 minggu merasa susah. Itu aja sih kendala yang banyak di lapangan. Tetapi kalau adik-adik yang punya kemauan, insya Allah bisa berangkat. Terus pertanyaan kedua nih Pak, dukungan pemerintah terhadap lembaga ini atau menyeluruh dorongan pemerintah untuk kalau nggak bisa berkembang di Indonesia, diberikan kesempatan nggak untuk ke Jepang misalkan atau dari pemerintah sendiri? Iya, alhamdulillah program pemagangan ke Jepang ini menjadi program salah satu program unggulan dari pemerintah, terutama dari Kemenaker, karena saat ini program pemagangan bukan hanya di dinas-dinas terkait yang selama ini
kita lakukan rekrutmen. Saat ini di tahun 2025 sudah ada terobosan baru dari Pak Menteri, kita melaksanakan rekrut program pemagangan sudah bisa dilaksanakan di BPVP seluruh Indonesia. Apa seperti itu dilakukan karena ingin pemerintah itu mengurangi angka pengangguran terbuka bagi adik-adik yang baru menyelesaikan sekolah setingkat SLTA sederajat. Harapannya adik-adik bisa keserap sehingga bisa mengurangi angka pengangguran terbuka. Jadi support dari pemerintah kaitannya dengan program pemagangan ini sangat besar. Dari pemerintah berapa Pak kuotanya untuk Jatim saja? Kita kalau kuota untuk program pemagangan nggak ada kuota Pak. Jadi yang penting adik-adik itu memenuhi standar dengan persyaratan yang ditentukan. Sehingga kita tidak ada kuota. Kayak contoh misalkan yang daftar 300 karena kuotanya 100 sehingga yang 200 harus digugurkan, tidak ada. Sehingga seandainya ada peserta yang daftar 300 yang memenuhi standar 250, ya 250 ini kita ambil. Tetap dilayani. Tetap. Sehingga program-program seperti ini memang sangat bagus untuk peluang adik-adik yang ingin ikut program pemagangan ke Jepang. Jadi semuanya ditampung nih Pak. Yang kedua juga nggak usah khawatir mungkin dari pihak orang tua, dari pihak sekolah bahwa adik-adik perlindungan di sana pun juga sudah sangat bagus. Adik-adik di sana juga ada perlindungan asuransi kesehatannya, asuransi kecelakaan kerjanya, juga asuransi kematian, tempat tinggal, apartemen, semua juga sudah disediakan. Sehingga orang tua nggak perlu khawatir kepada adik-adik yang mungkin pengen ikut program pemagangan. Mungkin secara finansial pun juga ya sangat bagus ya kalau ke Jepang. Ada ini nggak program beasiswa nggak dari pemerintah Pak? Kalau saat ini kalau program pemagangan kita belum ada Pak. Belum ada. Program berarti murni ditanggung oleh pribadi dulu. Iya, tapi ada beberapa program yang memang nanti ada support bantuan biaya prosesnya. Itu biasanya kalau kita pakai program IM Jepang itu yang langsung kerjasama dengan Kemenaker, 1-2 hari sebelum keberangkatan peserta sudah disupport bantuan sebesar 100.000 yen, yang itu nanti langsung ditransfer ke rekening peserta. Tidak melalui lembaga? Tidak melalui lembaga, sekalipun lembaga nanti yang bertanggung jawab pengawasan terhadap siswanya, cuman bantuan itu langsung masuk ke peserta sebesar 100.000 yen. Ya, tiket pesawat, PP pun yang program pemerintah semua sudah dikasih gratis. Sudah ditanggung? Ya, jadi peserta tidak dibebankan untuk biaya tiket pesawat PP-nya. Biasanya dari pengalaman yang kemarin-kemarin untuk mencapai target anak-anak itu terus sudah merasa puas, ukurannya berapa tahun sih Pak? Biar lama di sana, kamu sekian tahun, jadi nanti ketika pulang kamu sudah mandiri dan lain sebagainya. Ya, kalau untuk itu semua bergantung dari peserta dan juga perusahaan penerima. Kalau memang program pemagangan itu yang saat ini berlangsung, adik-adik itu 3 tahun. Programnya 3 tahun dan bisa nambah 2 tahun pakai program yang namanya re-entry. Tetapi seandainya 2 tahun, 3 tahun adik-adik pulang mau pindah ke program yang lain bisa. Tetapi kita harapkan memang adik-adik kalau bisa ada selagi masih muda, belum punya keluarga, dicari kesempatan mungkin ke sana untuk memaksimalkan pengetahuannya, pengalamannya, termasuk modal untuk usahanya. Terakhir Pak, buat motivasi buat adik-adiknya Pak, karena generasi-generasi sekarang ini kan agak berbeda dengan jenengan sama saya itu berbeda, terus mentalnya juga berbeda. Monggo motivasinya. Kadang kalau bahasa orang Jawa, ya mohon maaf, kadang kan masih ada yang menggunakan kata istilah mangan gak mangan sing penting kumpul. Bahasa itu memang harus kita buang. Bagaimanapun program pemagangan ke Jepang ini bukan menjadi satu-satunya program, bukan, tapi bisa menjadi salah satu jalan adik-adik kalau ingin sukses di usia muda. Jadi kita harapkan adik-adik yang mungkin baru selesai sekolah, tamat sekolah, yang masih usia 18, 19 ya, diharapkan ikut program ini. Program yang sangat bagus, saya bilang. Kenapa? Karena selain untuk pembentukan mental, karakter, kedisiplinan, program ini juga akan membuat kemampuan secara finansial. Di usia muda adik-adik sudah punya modal yang harapannya nanti adik-adik
bisa buka usaha mandiri. Jadi saya harapkan adik-adik nggak usah khawatir ya, karena program ini bukan program yang susah, asalkan kita ada kemauan. Saya yakin adik-adik bisa. Benar-benar. Nah, itu dari ownernya langsung, Pak Ajis. Ya, mudah-mudahan setelah saya pulang dari sini kita merancang programnya untuk adik-adik yang mau lulus nih, Pak. Iya. Ditindaklanjuti. Kita kasih gambaran dulu, jenengan bisa hadir ke sekolah. Bisa Pak, kita sama tujuannya, mungkin saya dengan dari pihak sekolah maupun dari kepala sekolah ataupun dari pemerintah, kita hanya berpikirnya sederhana. Jika alumni kita bisa berangkat 10 aja, berarti 10 ekonomi keluarganya sudah terangkat. Harapannya seperti itu, sehingga bisa mengurangi angka pengangguran, bisa meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Betul. Mungkin dari saya itu nanti kita lanjut ketika jenengan sudah di sekolah, kita koordinasi dulu dengan orang tua mereka, kita posisikan yang lebih baik gimana enaknya, nanti kita tindak lanjut. Iya. Saya terima kasih sudah diterima di sini dengan baik. Sidangannya juga banyak. Sama-sama Pak. Ini silaturahminya tetap harus jalan ini. Mudah-mudahan dapat hasil. Amin. Anak-anak kita yang nanti lulus di ini memiliki taraf yang diinginkan. Kita harapkan seperti itu. Pribadi saya pun juga alumni sana dulu Pak. Sama dengan program yang sama juga. Siap. Terima kasih. Sehat selalu Pak Ajis. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.